Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda kembali tentunya dalam Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind it's not everything. Bahwa pikiran bukanlah segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, jadi manage your mind. Kelola pikiranmu. Untuk apa kita mengelola pikiran kita? Semua orang bertujuan ingin hidup bahagia di kehidupan ini. Baik, bagaimana manage your mind adalah salah satu bentuk dari mengenali diri sendiri. Ada yang mengatakan bahwa kenalilah dirimu maka engkau akan mengenali Tuhanmu. Itu adalah sebuah proses perjalanan kita sebagai makhluk untuk menuju ke arah yang jauh lebih baik, lebih murni, lebih halus sebagai citra makhluk yang mulia. Baik, pemirsa Dharma TV, kita hari ini berbincang-bincang dengan narasumber kita. Beliau ini luar biasa sekali. Beliau adalah, kita kenalkan, yang pertama adalah Bapak Bambang Jolodoro dari Among Jitun. Apa kabar Bapak? Rahayu. Rahayu. Baik, yang kedua adalah Mas Wahyu Eko Setiawan dari generasi muda ini, tapi beliau berada di penghayat jagat gumelar, luar biasa sekali. Rahayu. Rahayu, Mbak. Mas Wes ini panggilannya ya. Siap, Mbak. Baik, yang di sebelah kanan sendiri adalah Pak Kolek Nuryadi. Beliau adalah pendiri juga ya dari Sekolah Budaya Tunggululung. Apa kabar Rahayu, Pak? Jauh, Rahayu. Ya, baik. Terima kasih. Iya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemampuan mengendalikan amarah. Saya rasa kita sepakat lah ya, kita berempat ini dan mungkin pemirsa bahwa kita punya amarah lah ya Pak ya. Masa enggak sih? Masa diinjek-injek kayak lemas? Iya, sakarepmu wes, pas enggak mungkin gitu ya. Saya akan mulai dari Pak Bambang. Pak Bambang, kapan puncaknya Pak Bambang pernah yang marah yang hebat? Ya sebenarnya sering. Oh sering ya, masih sering ya. Enggak, kalau sekarang enggak. Oke. Tapi pernah nggak ada marah yang demikian? Ya sering, mulai di sekolah, mulai dari minta bayar orang tua nggak anu tuh ya juga marah. Jadi banyak lah, ya nggak kasih atau ditunda gitu marah. Ya, marah ya. Itu makanya kan tergantung dari juga kedewasaan lah, usia atau apalah. Nah, hal itu berlanjut kan semakin kita sadari juga amarah itu ternyata merugikan kan gitu. Oh gitu ya. Iya, ternyata merugikan. Di samping lingkungan juga orang tua menjadi akibat malah lebih lebih sengsara, menderita amarah itu. Orang tua yang kena juga. Ya orang tua kita, lingkungan kita semua, termasuk diri kita tersiksa. Nah, seiring dengan usia itu, disitulah yang makna dari spiritual itu tadi. Jadi ketika saya ada suatu pemikiran marah, saya sederhanakan, saya balik, gimana saya tidak marah. Itu metode saya gitu. Nah, saya mencari sesuatu yang bisa saya rasakan senang pertama. Usia berapa sih Pak waktu itu timbul kesadaran seperti itu? Ya sebenarnya kesadaran itu saya juga terlambat, Bu. Saya tahu usia 40 itu masih sering marah, ya cuman tidak marahnya arogansi gitu. Emosional. Peka gitu ya. Iya gitu loh. Spontan gitu ya. Wah, jadi ada orang sedikit itu udah kita labrak aja lah, kalah atau menang urusan nanti gitu. Iya. Lama-lama itu, wah kalau gini terus saya kan nggak mati tua, saya bilang gitu. Musuh makin banyak kan gitu. Akhirnya setiap muncul kemarahan, ya tinggal saya balik aja, gimana saya tidak marah. Gitu aja. Ya? Jadi semudah itu Pak, ketika saya marah, bagaimana saya tidak marah gitu Pak, merubahnya gitu? Iya. Langsung. Karena gitu ya? saya pernah mencoba dengan lainnya, dampaknya kepada lingkungan, kepada yang. Maksudnya metode lainnya tuh gimana? Ya, gimana ya, Mama saya sedang marah datang ke teman, dia mesti akan marah. Kamu itu mabuknya kapan kok? Minumnya kapan kok mabuknya di sini? Kan gitu. Gitu. Mabuknya meneh mabuknya saiki. Oh gitu ya Pak ya. Usia 40-an. Penjenengan sekarang usianya berapa Nyun Sewu? Ya saya sekarang
kelahiran tahun 61. Berarti Ya. sekitar 59. 59 ya. Oke. Gitu. Jadi pernah menjadi orang yang temperamental gitu ya Pak ya? Iya, ya saya kira semua orang pasti sama, cuman ritmenya aja yang berbeda-beda itu. Ya. Yang saya tuh sampai yang namanya nggak punya orang tua, nggak pernah pulang tuh, ya karena itu kan juga ada bagian dari amarah. Sampai saya lupa wajahnya orang tua. Lu kok menjadikan sekali ini tragedi. Saya kira saya sadari, Hah, ini yang rugi kan saya sendiri. benar-benar. Kalau suatu ketika saya ingat orang tua saya nggak ada, Nyesel pasti Pak ya. Nah itu, waduh. Makanya saya bilang, saya ini menyadari itu terlambat. Gitu. Tapi masih beruntung saya tidak kasep gitu. Iya, loh. iya, Nah, iya, itu. iya, iya. Masih Jadi Pak sadar. waktu ya. Nah itu. Iya, Pak Bambang, ini pengalaman sepenggal. Mas Wahyu Eko Setiawan ini pasti punya amarah. Kita lagi mengkorek diri sendiri ya, mengudal-ngudal ini. Gimana Mas Wes? Kalau tadi ngomongnya saya ini pemarah gitu. Iya. Umurnya berapa sih umurnya? Saya 39 Mas Yan, masih 39, muda. 40 di Iya. Gimana Mas Wes? Iya, kalau saya sangat pemarah, temperamen. Jadi Sebesar apa? Sampai fisik sampai iya, berantem gitu? berantem. Saya bahkan pernah nantang Ahmad Dhani. Karena gara-gara Ahmad Dhani sewombong itu saya tantang. Saya bikin tantangan di media massa gitu, di media sosial. Bahkan sampai ada waktu itu salah satu televisi nasional mengkonfirmasi, Mas seandainya ini Mas Ahmad Dhani menyetujui, sampean siap? Siap, saya bilang begitu. Saking temperamennya itu waktu Mas Dhani ada acara masalah dengan di Surabaya waktu itu nantangi Banser dan sebagainya itu. Nah, Cuman kampanye yuk. iya, itu saya kan tidak ada urusan dengan kampanye, tapi Cuman sebenarnya kok nyarek wong arogan banget sih gitu. ada arogan banget. Saya Iya sih. tantang dulu itu begitu. Saya mulai SMA kelas 1 ingat betul. Pokoknya ada yang sok-sokan gitu saya tantang. Kalaupun hari itu saya kalah, besok atau seminggu 2 minggu saya sembuh, tantang lagi sampai saya menang. Bahkan sampai pernah gara-gara begitu itu temperamennya saya sampai 2 kali masuk penjara. Itu artinya seminggu di penjara karena mukuli orang sampai tidak bisa bangun di rumah sakit. Terus kemudian ada 1 bulan itu saya pernah di Pasuruan begitu karena merusak rumah orang, saking marahnya itu loh. Jadi Nah, sudah tidak terkendali ini. tidak terkendali dan waktu Dikuasai itu oleh saya mengidentifikasikan kemarahan adalah identik dengan keberanian. Itu yang salah. Itu pandangan yang keliru Pandangan dulu yang ya. keliru gitu bahwa keberanian itu tidak selamanya dengan meluapkan itu. Ini loh saya berani gitu loh. Kalau dulu kan waktu ya masa-masa SMA, kuliah itu masih ini loh bahwa saya benar, apalagi benar. Jangankan benar, salah aja saya berani gitu loh maksudnya. Salah itu loh saya berani gitu, masih meskipun salah gitu loh. Ya itu kalau ingat-ingat itu kan satu hal yang konyol bahwa Tapi ketunggu dewe akhirnya. iya, menunjukkan kebenaran, menunjukkan hal yang benar atau melakukan yang benar tadi itu tidak dengan kemarahan gitu loh. Menunjukkan keberanian itu tidak dengan perlu emosi gitu loh. Nah, itu yang wah luar biasa lah kalau soal marah itu. Jadi ini proses perang di dalam diri sendiri ya Mas Wes ya? Iya, Itu iya. yang Terakhir perjuangan ya? kalau saya sih ada trigger ya, artinya ada pemicu membuat saya tidak marah. Ketika kelahiran anak pertama yang perempuan, anak yang kedua perempuan. Di situ saya Lebih sejuk. Nggak sejuk. tahu dari mana asalnya. Kalau bahasanya itu memperoleh wahyu gitu, memperoleh pencerahan. Cocok kan gitu. dengan Wahyu Eko Setiawan iku mau. Iya, saya melihat cabang bayi anak saya, terus kemudian melihat ari-arinya, terus melihat saya sebagai bapak. Padahal waktu kelahiran anak pertama saya yang laki-laki tidak ada perasaan seperti itu, perasaan tercerahkan itu tidak ada gitu loh. Ketika menggendong sama juga, menggendong saya menunggu istri saya lahir, anak laki saya lahir ya yang ada kebanggaan gitu, wah aku tuh anak lanang gitu, kendeli mesti. Oh, Tapi gitu ya. begitu anak kedua perempuan yang lahir itu ada yang memukul batin saya. Jadi artinya ada yang merontokkan kesombongan saya gitu loh. Kon duwe anak lanang iki mari ini. Dulu nakalmu koyo apa gitu. Anak perempuan itu yang kemudian mencerahkan. Artinya ketika saya marah, ketika saya tidak berbuat sesuatu yang kurang baik, yang selalu saya ingat adalah anak perempuan saya. Nah, ketika ingat anak perempuan itu, saya ingat ibu saya. Jadi artinya saya benar-benar menjaga diri gitu loh. Kalau dulu wis tidak peduli sikat, tidak peduli tua, sakti, tentara, jabatan apa, hadapi aja. Urusan kalah menang belakangan. Gitu. Itulah itu amarah yang ini ya, menyelimuti kita. Iya. Pak Kolek gimana Pak Kolek?
pengalaman tentang amarah yang terjadi Pak, yang sepuncak-puncaknya gitu loh Pak. Pernah nggak Bapak marah kok? Mendelok modelnya sih enggak. Belum ada sih. Dalam hati siapa tahu ya. Temperamental jiwa itu kita miliki karena memang keadaan, suasana. Jadi mulai kecil saya ini orang jalanan. Jadi sampai ya mulai kasarannya untuk sekolah aja biaya saya cari di jalanan. Nah itu yang menciptakan kondisi saya menjadi temperamental. Tapi memang itu lama waktunya, jadi kan mempengaruhi diri saya. Ya dulu saya ini ketua angkutan Kota Malang, sekota Malang ini ketuanya saya. Jadi saya sampai hari ini berteman baik dengan teman-teman tuh di jalanan tuh. Banget baik dan saya jaga banget. Karena saya tahu walaupun dia itu seorang temperamental, tapi banyak yang berarti baik. Jadi setia kawannya tinggi lah. Ini yang sampai sekarang saya jalin, saya bangun. Nah, titik. Karena itu kan keadaan pada waktu kan mereaksi itu kepada saya. Ya. Nah, persepsi saya pada waktu itu kalau saya tidak berani dengan orang ya hancur saya. Ya. Saya harus berani begitu. Di kemudian hari pada titik tertentu kalau saya gini terus mau jadi apa saya? Nah, di situ iya. Jadi sehari-harinya hanya merukunkan orang gelut, sehari-harinya aja merukunkan orang-orang di jalanan itu kan banyak, karena itu tanggung jawab moral karena saya pemegang pemangkunya untuk organisasi. Nah, semakin hari semakin saya ini ada kejenuhan. Nah, dari situlah saya harus berubah dari arah itu. Oke. Bertemulah dengan suasana-suasana yang alamiah. Yang berbeda. Yang berbeda sekali. Oke, jangan diceritakan dulu apakah yang alamiahnya, aku juga penasaran. Baik, pemirsa Dewa TV, jangan kemana-mana karena pembicaraan tentang amarah dan tentunya amarah kita, amarah Anda, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Jalan mana nih Pak? nih, tapi ternyata kalau saya lihat ini gaya-gayanya ini yang punya amarah tuh kayaknya jadi leader-leader juga nih para pemimpin ini ya. Punya kekuatan lebih, tapi kemudian Pak Kolik, tadi kok tiba-tiba kesadaran, tadi kan ngapain nih banyak orang nih, mendamaikan, yang berantem, penyenengan sendiri seorang yang temperamental. Kenapa kok tiba-tiba sadar bahwa amarah itu sangat merugikan Pak? Apa tahu ngantemi wong koyo apa koyo Mas Wes tadi mau mlebu penjara. Pengalaman saya ikut nakali arek-arek itu paling nakal iki pasti iki. Ya pada prinsipnya semua teman-teman di jalanan itu intinya adalah mencari kesejahteraan untuk keluarganya. Itu kunci awalnya saya. Oh itu yang berpikir jadi loh. Tapi dengan tata cara dan yang semacam mencari eksistensi, pengakuan diri yang sangat kebablasan ini sangat merugikan keluarganya juga. Nah, dari situlah saya memang sering, dulu saya malah muda memang, tapi saya sering berkomunikasi dengan teman-teman yang temperamental itu. Ya apa carane rukun, ya apa carane kita hidup itu cari di jalanan itu dengan enak. Bagaimana kita mengurangi hal-hal yang membuat kita ini, pikiran kita kacau, mengurangi mabuk itu bagaimana. Kalau mabuk kita di rumah aja, nggak usah di jalanan. Nah, begitu, itu dulu saya buatkan aturan-aturan. Gitu kalau misalkan saya kan yang biasa buat ADART-nya angkutan Kota Malang itu saya dulu begitu. Bisa dijak musyawarah Pak ya? Bisa semuanya bisa. Tinggal bagaimana kita menjadi orang yang tanggung jawab. Oh, integritasnya. Ya, integritasnya itu harus kuat dan benar-benar memang mengayomi. Itu kuncinya teman-teman di jalanan itu begitu. Diajak bicara, diajak komunikasi lah. Kalau ada salah paham itu tidak langsung diumum, tapi diparani di rumahnya masing-masing. Dulu gayanya begitu. Jadi kalau diparani di rumahnya masing-masing itu beda dengan kalau diumum. Ini ciri utamanya. Karena apa? Karena dari ujungnya saya tahu bahwa ini untuk kesejahteraan anak istrinya sebetulnya mencari pengakuan ini gitu. Ya, dari situlah saya jenuh banget. Betul-betul saya jenuh banget. Mungkin akhirnya ada tabrakan dengan tatanan di pemerintahan berkaitan dengan pembagian rezeki lah di parkir atau jalur atau apa. Nah, di situ kalau saya mencari uang di sini terus atau saya bergumul terus di sini, saya tidak jadi orang.
Akhirnya saya tetap harus berbuat baik dengan teman-teman, walaupun saya sudah tidak kerja di sini, tidak bergumul di sini, tapi saya tetap menjadi bagian dari mereka. Jadi saya sudah keluar dari jalanan itu tahun 2003, tapi baru bisa keluar total tahun 2010. Itu rentang waktu 7 tahun, tapi tetap saya bersahabat. Sampai hari ini saya bersahabat, cuma tidak dalam kegiatan yang ya organisasinya, organisasi itu ya. Nah, disitulah saya mendapat penyadaran secara alamiah itu, di saat saya harus bekerja apa? Bertemulah dengan berkebun, bertani. Oh, itu dia di situ sekarang Pak Malik ya. Jadi dari bertani itu saya menemui banyak orang-orang yang enak gitu, enjoy, bahwa orang-orang yang kaya sesungguhnya. Ya, kayak begitu menikmati itu, saya tekuni sampai sekarang ini jadi pekerjaan saya. Oh. Jadi dari situlah saya bisa tahu, oh semedi itu piye, anunya piye, itu dari gosok-gosokan gitu. Ya, Nah itu saya jalani, saya lakukan. Jadi tidak saya secara teori saya jalankan, oh kok enak. Kalau saya sudah merasakan, ya saya teruskan dampaknya. Nah sampai hari ini pun ya masih belum bisa secara total, tetapi saya bisa mengalihkan. Amarah. Iya, kita bisa mengalihkan. Kalau memang anunya ini saya lebih banyak mesem atau diam. Apalagi sekarang ini teman-teman di dalam konflik, ya apa, misalkan itu eksistensi semuanya di dalam sebuah organisasinya, itu singgung menyinggung di keracunan teknologi itu terjadi di situ. Wes singgung menyinggung semuanya saya tetap lihat. Tetapi saya tidak mengomentari, tidak melakukan sesuatu. Itu adalah saya bisa mengalihkan, tapi saya harus tahu, saya tidak melupakan itu semuanya, supaya kita tahu bahwa oh teman-teman ini karakternya ini. Nah setelah kita ketemu baru tahu karakter itu kita tahu, baru bagaimana saya mengharmonisasi pertemuan itu. Oke, jadi pengenalan kepribadi-pribadi. Iya, itu. Oke. Angel nih ngopeni lemak, ngopeni tanduran, ngopeni wong. Ya, kalau manusia itu ya memang banyak ide, banyak macam-macam ya, banyak satu yang ya cara berpikirnya kan banyak. Ya. Kalau tandurannya spesifiknya kan jelas, ini tanduran ini berakar ini, ini tata caranya begini sudah. Nah, itu yang membedakan bahwa kalau apa? Tanaman dan manusia. Ya, kalau tanaman itu di samping kita melihat apa yang dibutuhkannya, cirinya, sama cuacanya, keadaannya begitu. Ya. Kalau manusia sudah. Dalam hati siapa yang tahu ya? Iya. Itu banyak banget. Oke, Mas Wes. Ya, ini dalam hati siapa tahu ya kan, dalamnya laut bisa diduga nih. Begitu banyak manusia yang bertemu, kemudian bagaimana Mas Wes mau berinteraksi dengan mereka gitu sampai menemukannya, namanya kan kalau bisa harmonis ya. Kan juga itu sesuatu perjuangan sih sebenarnya kalau menurut saya. Gimana Mas Wes, susah payahnya di situ Mas? Iya, karena kita sudah kadung jadi manusia dan bersosial. Beda kalau kita hidup sendirian di hutan. Iya benar. Dan setiap manusia itu pasti punya kepentingan. Ya. Kalau menurut saya membacanya begitu. Tapi saya punya patokan dasar, selama itu kaitannya dengan diri saya pribadi, saya lebih baik mengalah. Jadi misalkan kalau saya dihina, wes kamu babi, kamu anjing, saya diam, kalah dan guyu. Bahkan buat ternyata dibisui jelasan, saya mungkin diam aja, fitnah diam aja. Kalau itu terkait soal pribadi, dalam hal yang buruk, atau misalkan dalam pembagian hasil kerja, saya lebih baik ngalah, lebih baik mundur saja, gitu artinya menjauhi konflik. Gak usah rame lah ya. Gak usah rame, saya lebih baik ngalah. Damai saja. Beda kalau memang secara pribadi nantang wes, aku pengen dulu tambah awakmu, nah ini gentleman. Saya akan layani gitu loh. Artinya kalau bilang seperti itu, tapi selama menghina atau saya nggak akan marah. Ya. Kalau saya batasnya yang kedua, selama itu tidak menyinggung keluarga, apalagi lebih-lebih pada ibu, saya diem aja. Gitu. Saya diem aja. Gitu. Saya dikatain apa, saya diem saja. Gitu. Persoalan istilahnya yang lain, ketika ada orang yang mengecewakan saya atau membuat saya marah, sekarang ini saya pada tahap berpikir positif, artinya ya sudah mungkin jalan, atau misalkan ada orang menipu saya, membohongi saya atau apa, ya barangkali memang itu rezekinya dia gitu, artinya pada rezeki nih tak? Nah, kalau menurut saya ya sudah, itu jalan yang kamu pilih gitu loh. Ya, itu kan lagi-lagi terkait dengan kehidupan saya pribadi, artinya kerjasama terus dia menipu saya atau apa gitu. Misalkan saya jualan keris, kerismu tak dolo yo, ini
Tiba sudah, bahkan tanah pun juga begitu. Saya pernah punya kehilangan rumah juga begitu, sama saja. Kalau itu selama diri saya lebih baik mengalah dan diam. Artinya ya sudah, plus mendoakan yang baik. Karena ajarannya tadi kan berdoa mendoakan yang baik. Sudah, barangkali itu jalanmu, dan saya mendoakan semoga mendapatkan pencerahan. Kalau saya seperti itu. Sudah si titik itu ya? Iya, itu ya? pada sudah lah, barangkali dia membutuhkan itu gitu. Karena saya juga pernah mengalami pada fase seperti itu, ketika saya membutuhkan dan tidak ada orang yang menolong, dan tidak ada orang yang saya mintain tolong, dan tidak ada orang percaya pada saya, peduli, akhirnya saya berbuat sesuatu yang buruk. Saya tidak menutupi hal itu, saya pernah melakukan hal itu. Nah, dari situ saya kembalikan ke diri saya, barangkali orang itu mengalami fase yang dulu saya lewati seperti itu. Dan karma burukmu berbuah. Jadi akhirnya ya aku kudu baru kelas noai gitu aja ya. Itu saya mengacu pada istilahnya ya sudah, barangkali istilahnya itu adalah, bukan saya mengatakan bukan balasan ya, artinya mungkin itu pelajaran atau cermin, oh iya saya dulu seperti itu. Kembali lagi kepada ajaran lampu rasa yang ada sudah gitu. Ya, kalau kita kembali pada mengacu kepada hukum tabur tuan ya Pak Bambang, mungkin itu adalah saya sendiri juga mengalami banyak sekali kejadian yang akhirnya aku sadari aku kudu baru tahu gitu dengan apa ya, dengan ikhlas gitu loh, merasa mengaku bersalah. Jadi aku ya wong bodoh ya pemane, ya Pak. Di Jawa itu ada kata-kata begini Pak Bambang, wong bodoh dipangan wong pinter, wong pinter kalai karo wong ngerti. Lah wong ngerti kalai karo wong ngastiti, hati-hati atau orang yang bijaksana yang harus berhati-hati di dalam setiap tindakan. Nah, ini Pak Bambang ketika usia berapa tadi? Hampir 40 tahun 59 mendapatkan kesadaran ini, Kak Wes kan masih 39, kurang setahun mana deh tercerahkan kata gelap tambah bablas enggak tahu Bu juga. Tambah bablas. Lo coba tambah bablas. Saya sudah diginikan sama kameramen. Baik, pemirsa Dhamma TV, kita akan ngobrol lagi membahas yang itu tadi, dan jangan kemana-mana karena saya akan kembali setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi, dan apa kabar Anda yang baru memutar channel Dhamma TV? Tentunya Anda bisa melihat siaran ini melalui alamat streaming di bawah ini. Dan pada kesempatan kali ini kita masih berbicara tentang kemampuan mengendalikan amarah, dan setiap dari kita pasti mempunyai amarah dengan kadarnya yang berbeda-beda. Dan tentunya narasumber kita ini juga mempunyai kadar amarah yang berbeda-beda, dan bagaimana beliau-beliau ini berproses sampai menemukan menemukan apa nih Pak Bambang? Cari ini gini, ini ajaran ibu saya. Ciri khasnya ketemu Gusti Allah, lek kon kena mau dipuji, kayak mau dihina, kayak mau ada persoalan, jerumu tetap anteng. Jarine ngono. Terutama itu ya benturan dulu, Bu. Ya makanya itu Pak ya. Piye Pak? Ya akhirnya saya sadari itu wajar, manusia itu semua akan mengalami, dan itu akan berproses seiring usia. Ono untuk turung juga Pak. Ono akeh Pak. Lah itu dia masih merasa muda, Bu. Jiwanya muda ya. Masih merasa muda. Gitu ya. Iya. Ya, kita nggak tahu ya kapan seseorang itu mendapat hidayah bahasa nih, atau kematangan itu ya. Kita juga itu alam rupanya Pak. Alam, dan juga gini, Bu. Kalau hanya mereka itu tidak pernah berteman atau bergaul lah. Ya. Nah itu mungkin agak lama sulit. Tapi kalau dia menemukan, mungkin jadi orang kuper malahan dia. Kan repot juga. Naif gitu ya. Iya. Kuper ya. Nah, disitulah jadi kesadaran manusia itu sebetulnya bisa dari koreksi diri kita sendiri. Utamanya di situ. Saya dulu begitu temperamen ini naik menjadi amarah. Ini seperti tadi berulang kali kok marah terus. Merenungkan ya. Yaitu saya mencari sesuatu yang kiranya bisa mensiasati itu tidak menjadi amarah gitu. Di situ saya sering menghindar jika terjadi konflik, beda dengan Pak Kolik sama Mas ini. Saya lebih menghindar. Alah paling nanti ada masanya juga.
Oh, ada waktunya Ya, ada sendiri waktu, gitu ya untuk iya. reda gitu ya. Itu. Eh, Nah, sampai hari ini. Jadi saya sendiri itu kalau saya hitung selama hidup ini nggak pernah saya merasakan berantem. Tapi kalau diantem sering. Saya itu. wes tanggung jawab wes kon. Kok diantem iku piye to, Pak? Jadi gini, tiba-tiba, contohnya, ini ada satu pertunjukan. Saya melihat yang nonton di situ. Lah kebetulan ini ada orang tawuran. Heeh. Jadi sasaran, Bu. Kita membela siapa ini? Ini bukan teman, ini juga bukan sahabat. Ah, Nah, terus. itu. Lah hal begitu sering terjadi. Nah, gitu. Jadi lebih baik menghindar aja ya, klewes. Iya gitu. Dan mau bela siapa kita? Nah itu. Pernah juga waktu di Jakarta itu, yang tawuran orang Ambon sama mungkin orang Batak. Orang ini lari pas depan saya yang kena sasaran. Padahal saya cuma duduk depan rumah itu, Bu. Nah, itu. Jadi selama hidup saya rasakan itu saya belum pernah bertengkar, tapi kalau diantem itu saya berulang kali. Tapi itu hal wajar untuk sasaran kan gitu. Mas Wes, kenapa kok beliau ini jadi sasaran, Mas Wes, menurut jenengan? Kalau menurut saya sebenarnya itu kenaikan derajat. Kalau bahasanya saya kenaikan Kalau derajat. saya ngomong gini, ini ya itu kenaikan derajat spiritual. Bu. Iya, kenaikan derajat Sabar, spiritual. Iya, Coba kenaikan. coba aja. Jadi amarah itu yang betul. terpendam di sini. Betul. Tapi ketika saya Keluarkan tapi Ya. ketika saya mau ngapain sih? Untungnya apa sih? Ya. Itu saya masih punya kesadaran di situ. Itu ada ya menimbang gitu Iya. ya. Iya. Di situ ya kesadaran. Iya, cuma di Iya. sini nih yang kayak awas aku ya. Iya. Nah ini ketika itu akan menjadi berbuat fisik, itu muncul tiba-tiba kesadaran. Untungnya apa sih? Nah itu, wong saya juga nggak luka. Kalau memar memang iya gitu. Artinya nggak sampai patah tulang atau apa gitu. Nah itu. Terus ada meditasinya nggak? Jenengan, Pak? Ya paling yang merenung aja, Bu. Oh, merenung itu lagi ya? Iya. Mengolah alik, Oh ya, iki opo. Kalau orang Jawa bilang setan lewat sekondi, gimana kamu orang nabrak? Setan tuh kalau nggak salah Itu. unsurnya api gitu Nah, ya. iya. Jadi api kita sendiri sebenarnya Iya, sebenarnya. gelap gitu ya. Tidak dikendalikan gitu. Iya, iya, iya. Gitu ya, Ya Pak. itu. Ya kalau orang Jawa bilang, isi ujian ujian nih. Iya. Nah itu. Jenengan, Pak? Ujian. Oh, ujian. Tapi bukan kelas berarti, Pak ya? Ya makanya itu kan peningkatan derajat spiritual ya. Ya. Spiritualnya. Ya. Itu saya alami sekarang, Bu, tapi konteksnya bukan konteks amarah. Kalau ada peningkatan spiritual, ini muncul gejolak di teman-teman. Ini pada ngapain orang-orang saling menuduh tapi nggak ada artinya yang dituduh ini apa gitu, tapi mereka saling Ya. kasak-kusuk. Ya. Saya bilang kalian ini lagi peningkatan spiritual. Betul, Coba betul. direnungkan. Iya. Itu. Padahal kalau dikoreksi sama-sama nggak ada kesalahan juga Iya. sama benernya gitu. Jadi apa? Terjadi gesekan energi, asahan energi, Iya, secara iya. metafisik ya, Iya, secara iya, energi, iya, ya, betul, bukan iya. omongan maksudnya. Iya. Itu terjadi di sebuah komunitas. Iya. Iya. Ya. Ya, itu gimana, Mas Wes? Rasanya, Ya, Mas Wes? kalau saya memaknai begini, hukum alam itu atau hukum fisika gerak itu ketika benda bergerak dinamis pasti ada gesekan yang terjadi, kan begitu. Artinya kalau gerak itu semakin ke atas, artinya ada gaya tarik untuk turun ke bawah, ada daya dorong secara horizontal. Sehingga kenaikan itu tidak lurus begini, sambil ditarik digandoli, sambil didorong ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini nggak bisa. Nah, kalau menurut saya memaknai bukan ujian ya, bukan ujian atau cobaan. Dalam kepercayaan saya itu tidak ada ujian dan tidak ada cobaan. Yang ada adalah upaya kita untuk menjadi manusia yang semakin meningkat secara spiritual. Sehingga katakanlah gaya gravitasi atau gaya apa istilahnya F sama dengan GA-nya itu memang konsekuensi gitu loh. Ketika pohon itu semakin tinggi, konsekuensinya ya Itulah angin, hukum fisika. alam. Jadi itu bukan cobaan, itu bukan ujian gitu loh. Koreksi ya, memang saya sendiri menyadari
emangnya kita ini belajar anak sekolah pakai Nah, Kalau saya memang sekolah sih Pak. Tuh ujiannya dia jadi tahu tuh fisika. Kan ujian bisa jawab dia itu Pak. Pinter berarti. itu. bukan bedanya itu. sekolah sama sekolah formal sama sekolah alam itu. Kalau sekolah formal kita diberi pelajaran dulu baru diuji kan begitu. Tapi kalau sekolah kehidupan, sekolah alam biasanya kita diberi ujiannya dulu baru pelajarannya bisa ngelihat nggak kan gitu loh. Nah, itu sebenarnya. Iya kan? Jadi tidak ada ujian sebenarnya. Iso niteni ilmunya enggak gitu loh. Makanya Titen. ke tingkat kesadaran seperti itu akhirnya nyun sewu, secara saya mengamati orang-orang yang sudah pada tataran seperti itu lebih cenderung bener Mbah Jolo, lebih cenderung ngalah. Kalau digarai mana ngalih gitu loh. Dan tidak ada fase ngamuk. Biasanya kan ada ngalah, ngalih, ngamuk. Kalau masih ngamuk berarti belum gitu. Jadi kalau sudah malah justru kalau mari ngalah, ngalih sing njaluk dikekno kabeh wis nyopen kabeh kan begitu ya. Nah, itu malah justru kalau menurut saya kesadaran seperti itu. Ini ajaran Jawa. Kita bertemu ini tidak kebetulan. Yeah. Jadi kan kalau fisika ada titik koordinat sekian. Tidak koordinat. Itu kan kebetulan Pak Mas. Ada matrik alam itu ada. Ada matrik alam itu ada begitu loh. Saya kesini ini bukan karena diundang ibu. Yeah. Saya ini pada di sana ketemu beliaunya ini, ayo ke Majati ya. Ah, gitu. Saya kangen. Loh kok ayo ke Majati, ayo. Gitu. Iya. Ya, terima kasih. Waktunya berbagi Itu. berbagi pengetahuan lah kalau kita mau ini ya, berbagi pengetahuan, saling berbagi untuk Iya. untuk apa tadi katanya Pak Kolik. Ternyata semua orang ingin sejahtera ya Pak Kolik. Betul. Ya. Sejahtera itu apa ukurannya cuma materi Pak? Bukan. Kesejahteraan itu di samping kebutuhan hidup kita yang tercukupi, ya cukup lah. Mak Didi loh saja ini Tapi lingkungan juga mempengaruhi. Gitu Jadi ya? keadaan alam juga harus sejahtera. Jadi lingkungan ada ruang kesejahteraan, makanya perlu di sebuah ruang-ruang di setiap kelurahan itu harus ada ruang sejahtera, ruang bermain anak, lapangan. Nah, kayak begitu ada kegiatan-kegiatan yang menciptakan hiburan-hiburan, ada refreshing, ada macam-macam. Itu kan kesejahteraan sebetulnya semuanya, tidak hanya kesejahteraan secara kebutuhan. Ya. Nah, itu hal-hal semacam itu memang kalau ada ekspresi orang-orang itu tidak kalau ada konflik itu tidak cepat emosi. Ya. Nah, ruang-ruang itu jangan dibutuhkan banget. Nah, ini dalam mendesain sesuatu tatanan agar tatanan itu tertata, tersistem dan harmonis itu harus memang dimulai dari hal-hal yang kebutuhan ya harus semacam itu. Ya. Nah, kalau bahasanya Mbah Jolo tadi muring-muringan cepet tua kan. Itu kan ada tembangnya juga, Mbak. Nanti kalau saya pengen nembang loh ini, pengen nembang nanti untuk tembangnya apa terus dimaknai gitu. Untuk dari jawabannya Mbak Jolo ini saya pengalaman bahwa memang sikap menerima itu salah satunya awal bisa mengalihkan perhatian emosional. Ya. Sikap menerima. Jadi ini pengalaman saya setelah saya atau apapun, saya tidak membela diri, saya di penjara dari kasus-kasus yang semacam kayak begitu itu saya tidak mau bicara, sudah hal semacam itu sudah ada kesimpulan dan ya ada kesimpulannya belajar dari situ. Penting. Saya berterima kasih dari kejadian ini. Saya tidak membela diri, akan tetapi saya tetap survive. Saya tidak banyak kehilangan pertemanan karena saya yakin bahwa apa yang ini adalah sebuah nilai, saya dapat nilai dari situ. Dan sering saya ini sikap menerima tidak marah itu saya dibekali tembangnya. Kata nembang. Iya. Dulu ya, habis ini. Baik, pemirsa Dapat TV, jangan kemana-mana karena Pak Kolik akan membawakan sebuah tembang yang mungkin akan kita maknai dan kita simpulkan di akhir pembicaraan kita. Jangan kemana-mana. Pak Kolik, ini katanya mau nembang nih Pak Kolik. Nembangnya judulnya apa tuh ya? Saya nggak menduga loh Pak Kolik bisa menembang ini. Monggo Pak. Ya, ini kan pengalaman di saat saya di dalam penjara itu. Mungkin teman-teman di penjara kalau ada yang lihat, mungkin ingat saya. Di Malang ini? Ya, di Malang. Jadi untuk sikap menerima kenyataan yang kita alami ini sering saya itu
bengak-bengok di dalam Berat itu awalnya, ya Pak, di ya? dalam enggak, saya tidak terlalu berat tapi pada waktu itu ya? ya memang saya sudah banyak hal yang menempa akhirnya saya cuman Lebih kuat. di dalam satu ruangan di dalam satu komplek ini saya biasanya cerak-cerik kalau tidak bengak-bengok teman-teman tuh minta. Nah, Makanya saya ingat bener ini. ya, ya. Nah ini tebaknya begini. Ono tulising yang widi wong kang sabar lan narimo kinanjar dawa umure sugih kadang pamong mitra Cina keting sasomo yen nandang loro wong iku gampang dene hantuk tombo. Jadi ini maknanya adalah kita harus mampu menerima kenyataan yang kita alami dan berikutnya pasti ada jalan keluar di saat kita mengalami kesusahan. Yang penting adalah menjaga hubungan sosial kita, teman kita banyak, kita sebagai mampu sebagai berkat kebersamaan. Ya. Itu dari segala lini kehidupan. Ya. Ini sangat mengharukan ya. Pak Kolik sampai ber ini ya. Ya, saya merasakan Pak jikalau di penjara yang banyak orang yang bergejolak dengan amarah, mungkin dendam, ketidakbenaran pola berpikir ya Mas Wes, itu kemudian kita sajikan tembang-tembang yang menyentuh rasa seperti itu. Mungkin ada perubahan kali ya. Itu banyak. mungkin bisa jadi itu loh Pak Kolik. Teman saya banyak. Dia hanya mengingat itu. Jadi mau keluar dari penjara langsung ke saya bukan pulang. Ya. Jadi itu mungkin kasih sayang yang telah hidup ya, menghidupkan kasih sayang Munikoji. Mas Wes, saya mau nanya nih, ada beberapa metode tadi tembang, ya. Mas Wes menggeluti dunia keris. Apakah ini sebuah media juga untuk mengendalikan amarah penjenengan tadi? Iya, saya setelah kelahiran anak saya yang kedua tadi yang perempuan, itu kemudian ada istilahnya benar-benar mundur ke belakang pengendaliannya. Terus kemudian sebenarnya saya tahu keris itu sudah lama, sudah masih bujang itu kakek saya sudah ngajari gitu. Tapi ketika saya ingin mencari konsistensi agar saya bisa mengontrol diri, saya perlu sesuatu gitu loh. Artinya perlu sesuatu yang mengingatkan saya. Nah, buku itu selain sebagai keris itu selain sebagai buku itu saya anggap sebagai cermin. Ketika saya menghadapi keris yang istilahnya bagus gitu ya, sepuh gitu. Di situ saya membaca orang lain yang empu yang membuat itu dengan segala kekuatan dan kesabaran. Tidak mungkin orang membuat keris itu tidak sabar, tidak mungkin membuat orang keris itu tidak tekun gitu loh. Meskipun itu adalah keris kamardikan atau keris-keris baru, saya yakin juga ada proses, ada tahapan. Nah, kata kuncinya di situ. Sehingga ketika saya hendak emosi begitu ya, saya akan mengarahkan kemana emosi ini gitu loh. Kalau tadi saya katakan bahwa emosi yang bersifat pribadi saya akan biarkan. Tapi ketika emosi melihat tatanan sosial, misalkan melihat ketidakadilan, misalkan orang diperlakukan tidak adil, begitu misalkan. Contoh kayak Pak Kolik ini, ketika secara hukum diperlakukan tidak adil, gitu, saya memberontak. Nggak bisa. Hal seperti itu, Pak Kolik korban karena tatanan, karena hukum. Padahal tidak seperti itu. Lantas bagaimana saya melawannya? Ini Pak Kolik kebetulan yang punya teman saya, teman-teman yang lain yang berani membela. Bayangkan kalau hal itu terjadi kepada seseorang yang tidak punya kawan yang berani membela, kawan yang tidak tahu hukum, apa jadinya gitu loh. Ketika para pejabat atau yang pemegang kekuasaan atau yang memegang hukum itu berlaku semena-mena, apakah saya diam saja gitu loh? Ini tidak bisa. Akhirnya kemarahan saya, emosi marah, emosinya sudah tidak lagi bersifat emosional, tapi bersifat kepada tatanan sosial gitu loh. Ini kalau orang ditindas terus, orang dimiskinkan terus, dijajah terus, orang benar kemudian disalahkan terus, apakah saya harus diam gitu loh? Masalahnya saya sudah tahu. Kalau saya diam, saya tahu dan saya diam, saya bukan manusia gitu loh. Apa gunanya saya kemudian menjadi manusia kalau kemudian tidak berani melawan hal-hal yang rusak tadi gitu loh. Setidaknya saya melakukan perlawanan, kalaupun saya kalah itu urusan lain. Setidaknya saya sebagai pribadi
saya mempertanggungjawabkan loh, aku memperjuangkan loh, tapi ternyata kalah kan begitu. Tapi artinya ada kepuasan batin bahwa emosi saya, katakanlah amarah saya, itu sudah tidak lagi bersifat personal. Kamu menyakiti saya, oke lah, kamu mau tangan saya kasih gitu loh. Tapi ketika kamu menyakiti orang-orang yang tidak berdaya, kemudian orang-orang yang tidak mampu, kamu blokodo terus, kamu miskinkan terus, ya kamu berhadapan dengan saya, bukan sok-sokan. Siapa saya ini kesadaran gitu loh. Tidak bisa diperlakukan seperti itu dan harus dilawan gitu loh. Nah, ini yang kemudian kita pada taraf seperti itu sudah ayo wis kabehan gitu loh. Maksudnya ya sudah gitu loh. Karena saya secara pribadi, keluarga dan sebagainya sudah. Sekarang secara tanggung jawab sosial saya punya. Ini harus ngapain gitu loh. Kalaupun kalah, kalaupun dituduh, kalaupun ada fitnahan, kalaupun ada caci makian, hinaan, bagi saya sudah itu nanti urusan kamu, urusan kalian dengan Tuhan. Kalau saya begitu gitu loh. Nah, ini keris ini ketika saya pada titik kulminasi emosi, saya mesti megang keris. Karena di situ saya lebih dilembutkan. Ada baja, ada gambar, ada tatanan yang saya baca, oh iya. Ada efek oh iyanya itu, iya. Oke, kalaupun saya harus melawan bagaimana? Oke, seperti ini. Kalaupun saya harus ketemu dengan orang yang tahu ilmu tentang melawan ini, saya harus kepada siapa? Kalaupun bahasanya saya tadi di Jagat Gumelar adalah berguru yang benar. Saya berguru kepada keris untuk ketemu dengan siapa? Oke, kalau yang ngerti ilmu belarak sineret itu ini. Kalau ngerti ilmu rojo abolo rojo itu begini. Oh, kalau butuh udan mas ini begini gitu. Nah, ini kemudian saya harus ketemu siapa? Ini trigger gitu bagi saya, memicu kemarahan saya untuk diarahkan ke hal yang baik. Ya, positif berarti ya. Ya. Pak Bambang, ini 3 menit terakhir nih ya, kita akan sedikit ini secara spiritual Pak. Hukum dualitas negatif positif pasti ada dan kita berperan ya, masing-masing kan energi. Kita ini kan energi sebenarnya. Dan ada negatif dan positif di energi kita. Tapi energi negatif positif mana yang lebih dominan? Kita menjaga keseimbangan di energi negatif positif kita sendiri. Tapi ketika kita berinteraksi dengan orang-orang ya ono sing dominan negatif ya kan, pasti kan begitu. Itu juga butuh sesuatu daya upaya untuk mengharmonisasikan. Tapi kan semua ini ada aturan main di hukum alamnya Pak, secara ya, terutama kita harus menyadari kesadaran diri kita. Dimulai dari diri selesaikan kita dengan diri kita sendiri. Begitu ya Pak Bambang kira-kira. Kita Ya? tidak ada persoalan untuk Nggak menambah riuh kekacauan yang di luar sana, karena kita harus selesai dulu dengan diri kita sendiri secara Intinya spiritual. gitu ya. Oke, baik, itu kesimpulannya ya. Selesaikan dirimu sendiri. Ayo Mas Wes, di sisa terakhir waktu kita, apa yang bisa disimpulkan? Saya sepakat dengan ajaran Mbak Jolo. Jadi sebelum kita melangkah keluar, berbuat sesuatu keluar, alangkah baiknya selesaikan dengan dirimu sendiri. Karena orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, seringkali menurut saya, gitu, hampir 99% dia akan justru menjadi masalah baru. Menambah kekacauan lah, pokoknya chaos, krodit iya. gitu ya. Saya ketika katakanlah bergerak dalam bidang sosial, budaya, pendidikan atau kemanusiaan, pasti yang saya lihat diri saya sendiri dulu. Minimal saya bisa mengalahkan diri saya sendiri dan kemudian menjaga keluarga. Jangan sampai kemudian kita ingin berbuat baik keluar, tapi diri kita tidak selesai dan keluarga juga tidak bahagia, terkorbankan. Sama saja kalau menurut saya itu bohong gitu loh. Bagi saya ketika orang ngomong bahwa dia mau berbuat keluar, tapi untuk keluarganya sendiri itu kacau balau, bagi saya itu omong kosong, berarti belum selesai. Ya. Jadi sebelum keluar kita ngomong sosial, masyarakat, apalagi negara, selesaikan diri dulu. Dan ini terbukti ketika kita menelusuri orang-orang yang koruptor atau orang-orang yang bermasalah, kalau ditelusuri ke belakang, pasti dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Itu saya sepakat. Titik awalnya adalah selesaikan dengan dirimu sendiri. Baik, diri sendiri, keluarga kecil sebagai bagian dari masyarakat, kemudian akan menyebar kemana-mana. Ya, Pak Kholik, rupanya sudah bermasyarakat ini dengan cerita-ceritanya penyenang. Gimana kesimpulannya, Pak? Ya, saya kira tatanan, karakter, dan keseimbangan, baik itu dari diri atau dari lingkungan kita itu tentang diri sendiri. Memang kita kan punya tatanan, perangkat tatanan, punya karakter yang harus kita gali, kita selaraskan. Sama kalau kita mengkonsep sesuatu ke depan atau di lingkungan,
tatanan, karakter, keseimbangan itu memang harus ditata sedemikian rupa secara detail dan kalau bisa bagaimana keharmonisan dijaga. Ya. Saya Jadi kira amarah itu. tidak mendominasi atau mendominasi kita semua ya. Jadi kita harus tetap stabil. tidak hanya sekedar pengakuan gitu bahasanya. Iki wis jiwa-jiwa leader semuanya. Baik, pemirsa, terima kasih banyak Pak Bambang, Mas Wahyu Setiawan dan Pak Kolik, waktunya tinggal berapa menit lagi. Kapan-kapan kita akan ngobrol ya secara dalam. Baik, pemirsa Dhamma TV, kalau dalam ajaran Buddhisme ada satu petunjuk bahwa salah satu berkah utama adalah berkumpulan dengan orang-orang bijaksana. Orang-orang bijaksana bukan orang yang suci, tetapi orang yang telah mencapai mengalami jatuh bangun kehidupan, berperang terhadap dirinya sendiri, karena ini perang musuh terhebat adalah ternyata mengalahkan ego-ego kita sendiri, mengenali diri kita sendiri. Maka berkah utama adalah berkumpul dengan orang-orang bijaksana. Dan pada kesempatan kali ini kita beruntung berkenalan dengan para bijak ini, dan tentunya monggo kalau bisa bertandang ke Sekolah Tunggul Wulung ini untuk berkumpul bersama teman-teman ini, berbagi cerita dan mungkin berbagi pengalaman di dalam kehidupan, karena saya rasa kita semua adalah para pengembara di muka bumi atau di jagat semesta. Semoga kita bisa selamat ke pantai seberang, kata Mas Wes tadi. Semoga kita semua bisa selamat, bergandengan tangan, saling mengisi di antara kekurangan kita tuh masih kurang kok. Tapi kalau dengan berkumpul kita bisa saling menyempurnakan di antara kebaikan. Alangkah indahnya dan alangkah bahagianya kehidupan ini. Baik, saya Sapna Dewi peserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.